Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Putri Janti, NIM G4B020010. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang prosedur pembuatan dari fixed bridge. Yang pertama adalah identifikasi identitas pasien, kedua adalah anamnesis, ketiga pemeriksaan klinis ekstraoral dan intraoral, keempat ada pemeriksaan penunjang radiografi, kelima penegakan diagnosa, enam adalah rencana perawatan. Kemudian selanjutnya ada penjelasan mengenai diagnosis, rencana perawatan, resiko dari rencana perawatan kepada pasien dan wali pasien. Kemudian setelah itu ada inform consent. Operator mempersiapkan diri, mencuci tangan dan memakai APD, mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan dari fixed bridge. Kemudian posisikan pasien dan operator, nyalakan lampu dental unit. Kita dapat melakukan anestesi jika diperlukan apabila pasien memiliki sensitivitas pada giginya. Kemudian kita dapat langsung melakukan preparasi pada gigi Batman, yaitu gigi 44 dan 46. Preparasi diawali dengan isolasi menggunakan rubber dam. Kemudian preparasi oklusal pada gigi 44. Pada preparasi oklusal menggunakan strike cylindrical burr, yang mana pengurangan dari bidang oklusal gigi sesuai dengan anatomi gigi dikurangi sedalam 1 sampai 1,5 mili. Pengecekan dapat dilakukan setelah pengasahan pada bidang oklusal selesai, yang mana oklusi sudah menjadi open, tidak edge to edge, dan diakhiri dengan pengecekan menggunakan sonde. Preparasi selanjutnya bidang fasial, bisa menggunakan strike cylindrical burr untuk membuat pedoman 3 grup di 2/3 oklusal dan 2 grup di 1/3 cervical. Pengurangan dengan round and taper cylindrical dari mesial ke distal, kemudian mengikuti anatomi mahkota gigi. Di akhir dicek menggunakan sonde hasil preparasi. Selanjutnya preparasi pada bidang lingual, dapat menggunakan strike cylindrical burr dari tengah ke mesial distal mengikuti anatomi bidang lingual. Kemudian hasil preparasi yang telah selesai dilakukan dapat dicek menggunakan sonde. Kemudian preparasi proksimal, dapat dibuat garis pedoman dari permukaan bukal proksimal gigi dengan jarak 1 sampai 1,5 mili dari titik kontak menggunakan pensil. Kemudian setelah itu preparasi menggunakan point taper cylindrical burr dan dilakukan pengurangan dengan tekanan yang konstan tanpa merusak gigi tetangga dengan kemiringan dari mahkota gigi 44 adalah 6 derajat konvergen ke arah oklusal. Kemudian apabila sudah diasah harus diperiksa bahwa sudah tidak ada titik kontak dengan gigi tetangga dan hasil preparasi dapat dicek menggunakan sonde. Preparasi bidang cervical menggunakan round and taper cylindrical burr karena finishing line yang diharapkan adalah berbentuk chamfer. Burr sejajar dengan sumbu gigi mengelilingi gigi membentuk finishing line. Kemudian untuk mendapatkan estetik yang baik, maka tepi preparasi dapat dilakukan pada sub gingiva. Kemudian hasil preparasi apabila sudah selesai dapat dicek menggunakan sonde. Dilanjutkan dengan penghalusan preparasi menggunakan fine finishing burr round and taper cylindrical burr untuk menghaluskan sudut yang tajam dan hasil preparasi dicek menggunakan sonde. Lanjut pada preparasi bidang oklusal gigi 46 menggunakan strike cylindrical burr yang mana mengurangi oklusal sedalam 1 sampai 1,5 mili mengikuti bentuk anatomi. Setelah preparasi dilakukan dicek bahwa oklusi sudah edge to edge.
Setelah preparasi selesai, pengasahan atau hasil preparasi dicek menggunakan sonde pada bidang oklusal gigi yang dipreparasi. Dilanjutkan preparasi pada bidang bukal, dapat menggunakan sreg cylindrical bore apabila ingin membuat 3 pedoman groove pada 2/3 oklusal sedalam 1 sampai 1,5 mili dan 2 groove di 1/3 cervical sedalam 0,5 mili. Pengurangan menggunakan round and taper cylindrical bore dari pedoman groove ke arah mesial distal mengikuti bentuk anatomi gigi. Bore sejajar dengan sumbu gigi. Selanjutnya langsung ke preparasi bidang lingual dengan bore sreg cylindrical bore dari tengah ke mesial distal mengikuti anatomi bidang lingual. Dan burnya itu sejajar dengan sumbu gigi. Hasil preparasi dari bidang bukal dan lingual dicek menggunakan sonde. Lanjut preparasi bidang cervical menggunakan round and taper cylindrical bore karena menginginkan finishing line berbentuk chamfer, yang mana bore sejajar dengan sumbu gigi mengelilingi gigi membentuk finishing line chamfer. Untuk estetik yang lebih baik dapat dilakukan preparasi subgingiva. Hasil preparasi dicek menggunakan sonde. Dilakukan penghalusan preparasi menggunakan fine finishing bore berbentuk round and taper dan dicek menggunakan sonde. Pencetakan elastomer, persiapan alat dan bahan. Kemudian persiapkan bahan heavy body dan light body dengan kuantitas atau panjang yang sama.
manipulasi heavy body sehingga masanya homogen. Dan diletakkan pada sendok cetak sebagian. Kemudian, manipulasi light body menggunakan spatula agar dan glass pad, yang mana light body itu panjangnya sama dan diletakkan pada gigi yang dipreparasi. Tempatkan sendok cetak berisi heavy body dan tahan selama 4-7 menit menggunakan jari atau sesuai dengan anjuran pabrik. Lepas sendok cetak dari model dan jadilah cetakan negatif. Kita dapat membuat dinding pada sendok cetak menggunakan wax yang telah dilunakan. Pembuatan cetakan positif dengan pengecoran pada cetakan negatif menggunakan Gibbs tipe 4. Kemudian kita tunggu gips setting. Setelah cetakan positif telah jadi, dilakukan wax carving, persiapan alat dan bahan. Wax carving menggunakan blue wax, yang mana kita tempatkan blue wax pada gigi 44 dan 46 dan pembuatan pontik untuk gigi 45. Bentuklah sesuai anatomi gigi 44, 45 dan 46. Apabila telah selesai, dapat dilakukan polishing menggunakan kain satin. Persiapan alat dan bahan sementasi. Bridge telah jadi dari Dental Lab.
Pemeriksaan subjektif dan objektif tidak ada keluhan dan dilakukan try-in. Dicek adaptasi, artikulasi, dan oklusi menggunakan articulating paper. Selanjutnya gigi abutment diirigasi dengan chlorhexidin. Diberi dentin conditioner 10 detik. Kemudian dibilas dengan air 10 detik dan dikeringkan hingga gigi abutment lembab. Manipulasi JIC tipe 1 menggunakan paper pad dan spatula agar dengan gerakan melipat-lipat. Kemudian setelah masa homogen dimasukkan ke dalam bridge. Dan ditempatkan pada model. Instruksikan pasien untuk menggigit batang instrumen agar gigi tiruan jembatan dapat beradaptasi dengan baik. Buang sisa kelebihan semen menggunakan ekskavator dan tunggu hingga semen setting. Setelah semen setting, dicek adaptasi, artikulasi, dan oklusi menggunakan articulating paper. Implementasi, maka kita dapat memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien, yaitu kita menginstruksikan pasien untuk kontrol 7 hari pasca sementasi dari bridge ini. Kemudian kita berikan edukasi kepada pasien mengenai cara membersihkan rongga mulut yang baik dan benar dengan mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar, dan penggunaan obat kumur dan penggunaan dental floss. Kemudian kita memberikan informasi kepada pasien bahwa dalam 24 jam pertama akan merasakan rasa tidak nyaman. Kemudian pada 12 jam pertama diharapkan pasien diet lunak dan tidak memakan makanan yang keras setelah menggunakan bridge ini. Kemudian pada kontrol pertama, 7 hari pasca pemasangan dari bridge, diharapkan pada pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan klinis tidak ada keluhan dan adaptasi, artikulasi maupun oklusi dari bridge ini baik.